Hai semuanya, welcome to my channel. Aku Yuliana. Kali ini aku bakal membahas tentang skoliosis. Nah, buat kalian yang belum tahu skoliosis itu apa, jadi skoliosis itu merupakan kelainan tulang belakang yang membentuk huruf S atau C. Biasanya skoliosis ini terjadi di masa remaja, masa pubertas. Umumnya terjadi pada wanita, tapi laki-laki juga ada. Aku awal terkena skoliosis itu waktu kelas 6 SD. Ya, sampai sekarang aku kelas 1 SMA. Oke. Dan waktu SD itu aku udah lumayan parah. Sampai aku kelas 9 itu udah parah banget dan akhirnya aku operasi. Singkatnya ya, karena aku kelas 1 SMA. Nah, jadi setelah kelas 6 SD aku kena nah, pada saat itu juga aku memang gak sempat buat periksa ke dokter karena memang kondisi juga sedang tidak memadai ya. Nah, setelah itu orang tuh juga nyempetin buat beli brace, bukan brace, tapi kayak korset gitu buat penyangga gitu lah. Pokoknya pasti yang skoliosis juga pasti udah tahu ya kayak gimana. Orang tuh sempet beliin itu buat nyangga tulang aku supaya tetap posturnya tetap bagus gitu ya pertumbuhannya. Dan di situ tuh aku pertumbuhannya malah lagi pesat-pesatnya gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun tinggi badan aku ya beda gitu dari yang lain. Karena aku tuh sempet kehambat karena skoliosis itu. Karena kan ya normalnya orang tuh tumbuh tinggi kan lurus ya. Nah, kalau skoliosis itu kan belok, jadi kayak mengikuti alurnya gitu kan. Gitu. Nah, setelah ortu beliin korset ya aku ngerasa kayak agak membaik gitu lah, kayak ya udah terlalu inilah, kayak ngerasa kalau tulang aku tuh kayak enak kan gitu pakai korset teh udah weh. Terus waktu SD tuh kayak memang aku ngerasa kayak sakit pegel, kayak skoliosis itu sakitnya tuh kayak susah dijelasin gitu ya, sakitnya teh nggak bisa dijelasin dengan kata-kata karena ya yang ngerasain tuh ya kitanya sendiri gitu yang skoliosis itu. Sakitnya susah dirasain, kayak bukan susah dirasain, kayak susah dijelasin gitu lah, kayak sakit, panas, pegel, susah weh dijelasinnya teh. Terus aku kelas 6 SD tuh kayak bener-bener lagi parah-parahnya lah, apalagi waktu SMP gitu kan. Nah, waktu SD tuh aku udah kelihatan banget, jadi kayak dari pinggang pun beda banget gitu, kayak tinggi sebelah gitu. Nah, jadi kalau skoliosis itu pasti dari pinggangnya itu bakal tinggi sebelah, kakinya pun bakal tinggi sebelah gitu. Kalian bisa cek kalau misalnya skoliosis itu kakinya tinggi sebelah, kalian bisa cek. Jadi kalian tuh tinggal tempelin kaki kalian di tembok, pasti di situ kalian bakal rasa kalau kaki kalian tuh tinggi sebelah gitu. Kayak aku tuh derajatnya dari kelas 6 tuh udah lumayan lah ya, udah lumayan gede. Terus kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh makin parah. Sampai kelas 9 aku periksa ternyata sudah sekitar 100 derajat lebih derajatnya. Cuman aku pun tahu derajat itu tuh dari dokter lain, bukan dokter aku, karena aku gak nanya derajatnya itu udah berapa kan, tapi memang udah parah banget gitu ya. Nanti aku kasih lihat ronsenannya di situ, oke? Lanjut, terus waktu SMP memang lagi parah-parahnya banget. Nah, sebelum aku operasi itu aku tuh sempet terapi telapak tangan. Ya, terkenalnya tuh yang dikeretek itu lah ya. Nah, aku sempet di terapi telapak tangan itu. Dari situ ya kondisi aku memang mulai membaik. Cuman karena aku tuh kurang jaga postur tubuh, postur tidur aku. Jadi tidur aku tuh kayak kucing, ngerti gak sih? Kayak murungkut gitu geningan tidurnya tuh. Aku tuh tidurnya tuh. Jadi sama aku terapi telapak tangan itu aku tuh gak boleh tidur miring. Tidur miring gak boleh. Miring kanan, miring kiri gak boleh. Yang boleh cuman terlentang we gitu. Karena supaya pertumbuhan aku tuh bagus, prosesnya bagus, progresnya bagus, dan hasilnya juga bagus dari terapi telapak tangan itu. Nah, akhirnya sempat membaik lah ya dari aku ngejaga postur tubuh aku, terus dari terapi telapak tangan itu.
langsung singkatnya aja ya. Jadi sebelum aku operasi, itu memang waktu aku lagi terapi telapak tangan, karena memang sama yang terapi aku disuruh buat olahraga, ngejaga postur tubuh, postur tidur. Nah dari situ aku juga mulai nurut lah ngikutin olahraga, aku menjaga postur tubuh, menjaga postur tidur aku kayak gimana. Dari situ alhamdulillah membaik, tapi karena aku jarang terapi lagi, jarang olahraga, jarang pakai korset, dari situlah kondisi aku mulai parah lagi sampai kelas 9. Sekarang aku sekolah 1 SMP. Dan waktu kelas 9 itu kondisi skoliosis aku makin parah, dan akhirnya alhamdulillah di kelas 9 alhamdulillahnya tuh aku dapet KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah di kelas 9 tuh kan alhamdulillahnya aku dapat Kartu Indonesia Sehat ya, aku dapat BPJS. Dari situ waktu aku langsung inisiatif buat minta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Dari rumah sakit aku dirujuk lagi, tepatnya ke rumah sakit Santosa Bandung ya. Nah dan waktu itu aku, kalau singkatnya adalah aku langsung kontrol ke rumah sakit itu di Santosa, ketemu dokternya, dan kata dokternya memang kondisi aku udah parah banget. Dan di situ kondisi aku katanya udah parah banget, dokternya pun kayak udah nyerah gitu, kayak harus digimanain karena kondisinya juga udah parah banget, udah kayak gini. Dokternya juga kayak hampir nyerah gitu, dan aku juga bingung kan. Udahlah, singkatnya waktu aku kontrol ke beberapa kali kan aku di ronsen dulu kan di Santosa. Terus pas keluar hasil ronsenannya, terus aku kontrol lagi, dan yaudah dokternya juga bingung, katanya gimana ya mau diapain, aku terserah ini mah gimana ibu, kan itu bilang ke orang tua, gimana ibu ini mah mau dioperasi mah enggak juga mah enggak. Ya intinya kayak dokternya tuh udah pasrah banget gitu ya. Udah dari situ aku kayak nahan nangis banget gitu, kayak ya Allah masa aku harus dioperasi gitu kan. Udah akhirnya aku memutuskan untuk operasi, udah tunggu tindakan dari rumah sakit, dan singkat cerita aku operasi tanggal 5 September. Aku operasi itu sekitar kurang lebih 6 jaman ya, insyaallah. Operasi sekitar kurang lebih 6 jaman. Setelah itu aku dibawa ke ruang PICU atau ICU ya. Aku distabilin dulu di situ 1 hari 1 malam. Di situ aku pengen banget ketemu sama mama, cuman nggak bisa karena ya memang nggak boleh ketemu juga, bentar banget gitu. Dan di situ aku tuh sadar ya gak lama sih, beres aku operasi gak lama aku sadar. Terus tahu-tahu aku udah dipakein selang aja gitu, yang ke mulut gitu, udah dipakein selang, dan aku tuh kayak gak sengaja ngegigit gitu, nggak sih, ngegigit selangnya. Jadi kan otomatis selangnya tuh kan mampet, jadi aku nggak bisa nafas. Dari situ kayak aku tuh sampai suara pun gak adaan karena emang gak ada udara masuk gitu. Ya udah akhirnya aku tuh bilang dan nunggu tindakan. Otomatis kan aku tuh kan nggak bisa ngomong kan karena gak ada udara masuk juga. Terus aku bilang lah susternya, banyak perawat juga di situ, banyak ini suster juga, banyak perawat. Aku langsung bilang, karena walaupun aku nggak bisa bilang tapi aku kok sus aku nggak bisa ngomong gitu kan, kayak cuma ngomongnya kayak bisik-bisik gitu. Udah gimana kan, kita juga kan nggak ada oksigen gitu, nggak susah ngomong juga. Terus singkat ceritanya itu aku main lama nunggu ya. Singkat ceritanya aku akhirnya diganti pakai oksigen biasa, oksigen yang gendut tapi gitu. Anak kelasnya pakai selang, terus gantilah pakai oksigen langsung. Alhamdulillah aku langsung bisa ngomong lagi, udah mendingan. Dari situ udah istirahat. Akhirnya besok paginya aku pulang ke ruang lanjut. Dari situ aku tuh langsung
besoknya aku pindah ke ruang aku, udah boleh pulang ke ruang aku. Jadi aku sekitar di rumah sakit tuh kurang lebih semingguan lah. Lamanya tuh aku tuh nungguin dokter visitnya lama. Udah karena dari proses pemulihannya akhirnya aku pulang kan ke rumah sekitar semingguan. Aku pulang terus tinggal proses pemulihan. Proses pemulihannya cukup panjang. Kalau misalnya lihat di Google paling sekitar 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan atau lebih setahun itu kayaknya udah lebih benar-benar pulih, tapi ada juga sih yang lebih kok, tergantung kondisi skoliosis kita. Kalau aku kan udah parah banget ya, dan sampai sekarang pun aku masih merasa ngeluh sakit, perih, pegel, apalagi aku karena aku tuh memang lagi masa pertumbuhan kan sampai sekarang. Jadi di masa proses pemulihannya tuh aku tuh ngerasa badan aku tuh berat banget. Jadi kayak si pen kan, di saat pen belum nyatu sama tulang tuh aku tuh ngerasa kayak badan tuh tegak banget, terus kayak kaku banget, kayak aku mau makan pun belum bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa karena belum nyatu banget. Terus rasanya tuh berat gitu di badan teh, karena kan ada titanium juga, apalagi belum nyatu sama daging. Jadi ya udah linu lah, apalah segala kerasa. Makanya dikasih obat, kalian juga pasti dikasih sih obat penahan rasa sakit itu biar kitanya nggak merasa sakit banget. Terus aku lumayan lama sih dikasih obat penahan rasa sakit, antibiotik juga. 1 hari itu minum sekitar 2. Setiap hari tuh semenjak aku pulang dari rumah sakit, aku tuh minum 1 hari itu 2 kali obat penahan rasa sakit, antibiotik. Penahan rasa sakit sama antibiotik aku tuh minum sehari 2 kali sampai, tapi memang ada batasan juga sampai habis. Terus dari proses pemulihannya aku memang awal-awalnya belum bisa duduk lama, belum bisa berdiri. Alhamdulillah belajar lama-lama bisa, jalan sedikit-sedikit gitu bisa ya. Jadi intinya kalau kata aku mah gitu ya, kita tuh kayak dari bayi lagi, ngerti gak sih? Belajar berdiri lagi, belajar duduk lagi, belajar makan sendiri lagi gitu. Awalnya aku full berbaring, full tiduran, gak bisa ngapa-ngapain. Sholat pun tiduran, makan pun tiduran, karena aku belum bisa ngapa-ngapain juga. Untuk miring aja butuh perjuangan banget itu, karena berat banget rasanya. Dan aku di bulan Oktober itu alhamdulillahnya udah bisa aktivitas normal, cuman ya tetap aja masih ada batasannya gitu. Aku udah sekolah di bulan Oktober, aku udah sekolah lagi. Aku tuh izin sekolah sekitar 2 bulanan gitu karena di masa pemulihan itu. Aku bulan Oktober udah mulai sekolah lagi, tapi gitu karena kondisi aku belum fit banget, jadi aku masih izin lagi gitu. Capek dikit izin karena sakit itu gitu. Aku bawa berat-berat pun belum boleh. Jadi waktu itu buku paket aku titipin di sekolah, jadi belum bisa bawa berat-berat ya. Jadi aku ke sekolah cuman bawa buku tulis aja paling, selebihnya apa gitu. Udah sih itu aja. Nah karena aku masih masa pertumbuhan, jadi aku tuh yang aku rasain ya, jadi kalau misalnya aku bertumbuh tinggi tuh pasti bakal sakit di bagian kaki, pokoknya di area yang nggak difusi lah ya. Aku tanya ke dokter juga, beberapa dokter aku tanya di website itu tuh, karena aku masa pertumbuhan, aku tuh nanya apa masih bisa bertumbuh tulangnya, apa masih berjalan, apa kayak gimana pertumbuhannya. Jawabannya iya, kecuali pada tulang yang udah difusi. Kan tulang yang difusi itu tulang belakang ya. Jadi kayak pertumbuhan kaki pun masih bertumbuh gitu. Jadi ya pantas aja gitu aku ngerasa sakit bagian kaki tuh, ngaruh juga. Terus yang aku ngerasain tuh ya kayak kadang perih aja gitu lagi. Nah buat kalian skolioser, kunci kalian untuk tetap hidup
kunci untuk kalian tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari kalian adalah semangat untuk diri kalian sendiri. Kalian harus bisa self love sama diri kalian sendiri. Kalian harus sayang sama diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nerima keadaan kita nggak sayang sama diri kita masih belum nerima keadaan kita. Karena kalau kita belum bisa kayak gitu, ya gimana ya, sulit sih, berat kalau kata aku. Dibanding kita yang udah bisa nerima diri kita apa adanya, kita udah ngerti diri kita. Coba deh kalian hargai perjuangan kalian selama ini, bandingin sama diri kalian yang sekarang. Nah, sekarang coba kalian bandingin diri kalian yang dulu sama diri kalian yang sekarang. Mungkin memang berbeda. Dulu, kalau contohnya aku nih, dulu aku baik-baik aja, dulu aku sehat-sehat aja, dulu tulang aku baik-baik aja, dan sekarang tulang aku gak ada kelainan tulang belakang. Tapi dari situ aku juga belajar. Ya mungkin aku dikasih cobaan ini ada hikmahnya juga. Ada yang terbaik juga di sisi cobaan ini. Nah, pada dari itu aku juga belajar untuk menerima diri aku, berjuang sendiri. Aku sayang banget sama diri aku, apalagi ketika aku berjuang sama ini nahan rasa sakit apa yang aku rasain, yang orang lain gak bisa ngerasain. Kita cuma bisa mendem rasa sakit itu, kita nahan insecurity kita, insecure terberat kita tahan semua itu untuk tetap percaya diri di depan orang-orang. Nah, kenapa kita perlu banget untuk bisa self love, sayang sama diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri? Karena orang lain memang gak bakal ngerti seberapa keras perjuangan kita. Orang lain gak bakal ngerti seberapa keras perjuangan kita untuk menerima diri kita apa adanya, menerima keadaan kita, seberapa keras perjuangan kita untuk menahan rasa sakit semuanya, terutama menahan insecure kita di depan orang-orang lain. Aku ngerasain semuanya. Jujur berat banget ya. Sampai aku sekarang sepeda ini pun, ya alhamdulillah gitu. Karena kuncinya, kalau aku ngerasa kalau aku tuh sama kayak kalian semua. Aku tuh normal, aku tuh nggak skoliosis, aku tuh normal kayak orang-orang normal biasanya. Dari situ aku ngerasa kalau aku tuh pede banget. Sampai aku tuh gak ngerasa kalau tulang aku separah ini gitu. Ya, aku percaya diri banget sama diri aku sendiri. Buat kalian para skolioser, kalian tuh harus yakin kalian tuh bisa. Mungkin kita beda dari yang lain, tapi orang lain gak seenaknya, gak semudah itu merendahkan kita. Mungkin di mata mereka kita rendah, tapi enggak. Kita bisa ngelakuin apa yang kita bisa. Kita bisa tunjukin bakat-bakat kita, potensi diri kita, apa yang kita bisa tunjukin kepada mereka. Tunjukin. Tapi tujuan kita harus bangga sama diri kita sendiri. Tunjukin kalau saya bisa, saya kuat menjalani semuanya, saya kuat untuk menghadapi semuanya. Walaupun kondisi kita beda, insya Allah kita bisa menjalani semuanya kalau kita yakin. Kalau aku ngerasa, aku sering ngerasa kayak gitu. Aku yakin. Tapi ketika di tengah-tengah aku menjalani hidup aku, ada aja orang yang bikin aku gak yakin, ada aja orang yang bikin aku down, ada aja orang yang bikin aku insecure. Tapi dari situ aku tuh selalu bangkit lagi. Ya mungkin gak mudah ya buat kalian ngejalanin semuanya, tapi aku ngejalanin semuanya itu memang gak mudah banget. Terutama kalian skolioser, kalian harus bangga sama diri kalian sendiri. Memang gak mudah untuk percaya sama diri kita, gak mudah untuk kita bisa menerima keadaan kita yang sekarang. Gak mudah. Aku pun butuh proses untuk aku bisa menerima keadaan aku yang sekarang, menerima kondisi aku, menerima semuanya itu memang berat. Aku pun untuk menjalani proses demi sedikit demi sedikit prosesnya sampai sekarang pun sepercaya diri ini ya alhamdulillah gitu ya. Aku pun butuh proses yang begitu lama. Aku butuh waktu untuk nangis sendirian, untuk mengeluh kondisi aku. Sampai kadang aku tuh kayak mengemis perhatian gitu, ngerti gak sih? Nah, buat kalian para skolioser, aku bilang ya sekali lagi, intinya kalian tuh harus bisa percaya
sama diri kalian sendiri. Kalian tuh harus sayang banget sama diri kalian sendiri. Ya mungkin kondisi kita kan memang beda ya. Kondisi kita beda dari orang lain. Jujur aku orang introvert. Aku sering banget menyendiri. Semenjak aku sekolah aku jadi makin introvert, aku makin mendiri, aku makin menyudutkan diri aku. Aku sempat ada di fase itu. Sampai sekarang pun aku lebih membatasi diri aku dari orang-orang yang gak jelas, orang-orang toksik, orang-orang yang gak sefrekuensi sama aku, karena memang aku gak nyaman di dekat mereka. Aku gak nyaman ketika aku bersama mereka. Aku nyaman ketika aku sendiri. Kalau aku ya, aku sering banget ngerasa kalau dibayang-bayang, kalau diingat-ingat, rasanya tuh luar biasa banget sakitnya. Untuk kalian para sekolah kalian tuh kuat. Kita tuh percaya kalau diri kita kuat. Kita tuh harus percaya kalau semuanya bisa dijalanin. Karena emang gak mudah gitu untuk kita percaya sama diri kita sendiri aja susah gitu kan. Apalagi buat nahan sakitnya yang luar biasa banget. Orang lain mah gak ngerti gitu kita berjuangnya kayak gimana, kita nahan sakitnya kayak gimana kan, gak tahu kan, mereka mah gak bisa ngerasain. Tapi sedihnya tuh ketika mereka ngabain, ngerendahin kita, ngejek kita, terus ngeremehin kita kalau kita nggak bisa. Tapi jujur ya buat kalian sekoliaser, kalau kalian lagi sadar sama diri kalian sendiri, lagi capek-capeknya gitu ya, terus ada aja orang yang aneh-aneh yang nyakitin mah gitu, ada aja. Ya ada saat dimana kita capek itu lagi berjuang, ada kalau kita lihat. Tapi jujur kalau aku ngerasa sayang banget aku sama diri aku, sampai sayangnya teh, saking sayangnya aku tidak terima kalau orang lain teh nyakitin aku, orang lain teh ngerendahin aku, orang lain teh menganggap aku terendah, orang lain ngejauhin aku. Gak suka. Ya intinya kita harus sayang sama diri kita sendiri tuh kayak gitu. Jujur aku mau ngejalaninnya tuh sambil nangis-nangis, tapi itu ngajarin aku tuh kalau aku kuat, aku orang yang kuat, aku hebat, aku kuat. Kita tuh harus terbiasa untuk selalu muji diri kita sendiri, untuk percaya diri. Kita harus kuat, karena aku kalau merasa diri aku tuh memang aku tuh beda. Kalau ngeliat diri aku sendiri, apalagi bedain diri aku yang dulu sama sekarang tuh suka sedih gue. Dulu mah aku teh kenapa-napa, dulu mah aku teh normal, tapi sekarang tidak. Ya aku rasain tantangan terberat aku itu adalah ketika aku keluar rumah dan bersosialisasi sama orang-orang, bergabung sama orang-orang, berinteraksi sama orang-orang. Itu adalah tantangan terbesar aku. Apalagi aku tuh harus nahan rasa insecure aku harus percaya sama diri aku harus bodo amat sama orang lain, aku harus bodo amat sama sikap perkataan orang lain yang gak masuk akal, yang ngeremehin aku. Tapi aku ngerasa kalau ya ada sih baiknya juga. Aku sakit, tapi aku bersyukur karena aku banyak dapat pelajaran dari semuanya. Aku banyak mungkin cukup segitu dulu aja ya guys ya untuk ceritanya. Udah cukup panjang banget, aku udah ngabisin berapa jam juga. Kalian
semangat terus ya. Memang gak mudah ya buat jalanin semuanya, tapi insya Allah kita bisa jalanin sama-sama. Oke? Fighting. Buat kalian yang mau nanya-nanya seputar skoliosis, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa komen di bawah. Tolong bantu like-nya juga, subscribe-nya juga. Oke? Insya Allah aku bakal bikin konten-konten juga seputar skoliosis. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, aku insya Allah jawab deh. Nah, jadi buat kalian yang mau tanya-tanya seputar skoliosis bisa komen di bawah ya. Kalian bisa komen di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tanyain aja. Insya Allah kalau misalnya penjelasannya harus aku bikin video gitu untuk lebih rinci, insya Allah aku buat videonya. Dan rencananya aku di YouTube aku tuh gak selalu ini juga, gak selalu tentang skoliosis juga. Aku bikin YouTube tentang belajar, aku bikin konten-konten positif lah ya. Oke? Jadi buat kalian tuh yang udah nonton, thank you so much. Thank you banget ya yang udah ngedengerin semuanya cerita yang panjang ini ya, panjang pisan gitu ya. Udah berapa jam sih aku udah ngejelasin ini, jadi thank you so much. Jangan lupa untuk terus pantengin konten aku ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya guys. Tolong bantu di like, comment, dan share juga. Buat kalian yang skoliosis, fighting buat kalian, semangat terus ya, karena kita tuh hebat, kita tuh kuat. Oke? Kalian kalau mau aku semangatin boleh kok. Kalian mau cerita boleh banget, boleh. Kalian boleh cerita sebanyak-banyaknya juga boleh. Kalian mau curhat boleh. So kalian yang mau memang bener serius nih, yang mau cerita ke aku, nanti aku bakal dengerin kok. Kalian kirim aja ceritanya ke Gmail aku. Di Gmailnya ada di description box. Kalian bisa kirim di ceritanya, nanti aku dengerin ya. Kalau kalian mau diceritain juga boleh kok, aku buat video kayak di Hello Bagas, tau kan? Sama-sama sharing kok gitu di sini. Fighting. Bye. See you next time.